Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video kemarin saya sudah menjelaskan mengenai liquidity part 1, 2, dan 3. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori market structure. Ini sangat penting ya bagi kita karena ini adalah basic sekali ya. Ini market structure ini termasuk teori yang sangat powerful ya untuk kita membuat mapping atau analisa. Oke, langsung saja. Market Structure Part 1 oleh Smart Money ID. Definisi secara umumnya adalah market structure adalah struktur pasar atau market yang dihasilkan oleh pergerakan harga yang terjadi di harga yang di masa lampau hingga hari ini. Maaf, untuk dapat melihat market structure, kita biasanya membuat mapping ya di TradingView atau di MT4. Nah, mapping sendiri secara definisi adalah proses analisa yang dilakukan dengan pemetaan harga tergantung dari time frame yang diinginkan, entah time frame daily, weekly, H4, atau time frame kecil-kecil lainnya. Nah, oke guys, ini adalah contoh mapping dari market structure ya. Menggunakan market structure ya. Bos, coach, ini market structure ya. Teori market structure. Untuk liquidity seperti ini, inducement seperti ini sudah saya jelaskan ya di teori liquidity part 1-3, jadi tolong disimak ya, jangan sampai kelewat materi itu. Nah, ini adalah time frame H4 dari Euro USD ya. Kemarin kita profit ya dari sini ya, sampai sini kita profit lumayan. Nah, kita semua tahu bahwa tren dalam market hanya ada dua, yaitu tren bullish dan tren bearish. Tren sendiri secara definisi adalah pergerakan continuation atau penerusan yang terjadi di dalam market. Oke? Jenis-jenis tren hanya ada dua. Tren bullish dan tren bearish. Kalau sideways itu bukan tren ya. Nah, saya akan menjelaskan teori mengenai market structure. Tolong disimak secara baik-baik ya. Di sini ada keterangannya ya. H high to higher high, HL itu higher low, LH lower high, LL lower low. Secara teori, dalam tren naik, ketika price naik sini, turun, price pasti akan naik menembus higher high ini dan menciptakan boss. Nah ya, kemudian turun lagi ya dia. Ketika turunnya ini tidak melebihi ini, higher low ini, price masih dikatakan masih trend bearish. Kemudian ketika dia naik lagi, membreak higher high ini, dan menciptakan boss baru, price masih menegaskan bahwa trend masih dalam trend bearish continuation. Kemudian turun lagi, ketika turunnya ini tidak melebihi ini lagi, maka masih dikatakan dalam posisi kuat tren bullish. Maaf, bullish ya. Bullish. Kemudian ketika dia naik lagi, dia membreak ini, membentuk boss baru, dan seterusnya, dia akan dikatakan masih dalam tren bullish yang sangat kuat ya. Ini tren untuk tren bullish secara teori. Kemudian secara teori tren bearish ini seperti ini. Ketika price masih turun dan membentuk dan membreak lower low dan menciptakan boss ya, secara terus menerus ini menegaskan bahwa tren masih kuat bearish selama naiknya ini tidak melebihi ini. Kalau dia naiknya melebihi ini, dia dikatakan coach. Boss dan coach akan saya jelaskan setelah ini ya. Nah, ini adalah secara teori saja. Oke. Pada kenyataannya, market tidak sebersih itu ya. Kalau kita lihat, saya hapus dulu ya, biar bersih. Nah, pada kenyataannya, market seperti ini. Dia membentuk tren naik ya. Ini anggap saja time frame H4 ya. Turun membentuk higher low, dan naik membentuk higher high ya, membreak higher high, menciptakan boss ya.
ketika terjadi boss, price pasti pullback ke demand. Nah ya, cuman kalau di teori dia pullbacknya bagus ya, bersih ya, turun lurus ya. Secara teori, secara kenyataannya turunnya itu nggak jelas. Turun membentuk sideways liquidity, turun baru dia naik. Seperti itu. Nah, ini dia market pada kenyataannya di dalam pasar. Kemudian dalam tren turun, di sini kita lihat bahwa tren turun membentuk lower low, naik, membentuk lower high, turun, membreak lower low, menciptakan boss ya. Pasti dia akan pullback ke supply ya. Nah, pullbacknya ini nggak sesuai sama ini nih teorinya. Dia tidak clean ya, membentuk liquidity, pullback baru turun seperti ini. Oke, ini adalah kenyataan yang sering kita lihat bahwa market tidak seindah teori kalau secara market structure. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa mengerti jika kita sering membuat mapping ya. Oke, next. Nah ini ya, break of structure. Banyak banget yang tanya di kolom komentar ya, Bang, itu kalau misalnya breaknya cuma body, valid nggak bang? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Yang pertama, tipe candle break body ya. Ini sering kita lihat ya. Ini sangat valid ya. Tidak perlu ragu. Nah, ini tipe konservatif atau sering digunakan untuk struktur swing. Biasanya di time frame besar. Nah, kalau di yang candle break ini ya, bisa dikatakan ini adalah valid. Kenapa valid? Kalau misalnya ini di H4 ya, di H4 dia memang seperti ini wick, tapi ketika turun di M30 dia di sini adalah body. Nah, ini cocok untuk internal structure atau coach untuk di lower time frame. Ini valid. Tapi kalau untuk swing ini saya nggak merekomendasi ya, karena nggak bekerja dengan baik kalau untuk scalping. Kalau untuk intraday, maaf. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Strong dan weak high atau low. Secara teori di sini kita lihat bahwa market membentuk high, turun membentuk low, naik lagi membentuk high, low. Apakah ini low-nya ini strong atau weak? Low ini dapat dikatakan strong ketika dia bisa membreak ini pergerakan dengan kuat. Dia sangat kuat. Kemudian untuk yang di trend bearish, yang perlu kita perhatikan adalah high-nya. Kalau di bullish low-nya, di trend bearish high-nya. High ini dapat dikatakan kuat, low strong ketika dia bisa membreak yang low ini. Dia termasuk dalam kategori high yang strong. Ini teori yang sangat simpel ya. Sebenarnya ini kayak nggak perlu ya, nggak terlalu penting gitu ini nih. Kita next saja ya. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat penting, teori yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, karena ketika kita entry untuk menunggu konfirmasinya adalah dengan adanya coach dan boss juga sangat penting. Perubahan tren atau coach secara definisi adalah perubahan tren di dalam market. Perubahan tren dari bullish ke bearish dan sebaliknya. Di sini kita lihat bahwa tren awalnya bullish, bearish, kemudian bullish lagi. Di sini kita lihat price naik, membentuk higher high, membentuk higher low, membentuk high, membreak higher high dan terjadi boss, dan seterusnya seperti ini juga seterusnya. Nah ya, ketika ini tidak bisa di break, ini masih dikatakan tren kuat bullish. Tetapi apabila HL terakhir ini atau demand terakhir ini ya berhasil di break oleh pergerakan ini, yang HH ini bisa dibilang ini
strong higher high ya. Ketika dia membreak ini bisa dikatakan coach. Maaf ya, ini salah ya, harusnya ini coach. Ketika terjadi coach, dia pasti akan pullback ke supply ya. Nah, ketika sampai sini kita harus mencari konfirmasi di lower time frame. Oke. Ketika ada konfirmasi dia turun ya kan, membentuk lower low lagi dan menciptakan boss di sini ya. Saya lupa ngetik sini ya. Nah, ini ya. Dia tren sudah berubah menjadi bearish ya. Dari bullish ke bearish. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu agar kita tidak mumet melihatnya ya. Nah, kemudian di sini setelah tren menjadi bearish ya kan. Di sini ketika lower high ini tidak ketembus, maka tren masih dikatakan tren bearish. Nah, apabila ini ketembus ya, lower high ini ketembus. Nah, ini ketembus ya. Ini adalah coach. Maafin salah ketik ya, harusnya ini coach ya. CH, change of character. Change of character terjadi ketika tren bullish demand terakhir ditembus, ketika tren bearish supply terakhirnya ditembus. Ini supply ya, supply. Ini demand. Harus ingat ya, harus bisa menentukan supply dan demandnya ya. Oke. Dia membentuk coach, turun ke demand ya kan. Ada konfirmasi di sini, kita buy, membentuk boss baru, turun lagi ke sini ya kan. Di sini ada konfirmasi lagi, kita buy lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah perbedaan dari boss dan coach ya. Ini teori yang sangat penting, teman-teman semua harus paham teori ini ya. Jangan sampai teman-teman nggak paham. Karena kalau sampai nggak paham, teman-teman nggak akan bisa mapping. Oke guys, buat teman-teman semua yang pengen belajar di grup kita, yang pengen sinyal harian, edukasi via mapping, edukasi discussion, dan edukasi video daily, kita bisa menyediakan edukasinya ya. Untuk price-nya seharga 500.000 ya. Dan ini berlaku untuk lifetime ya guys ya, bukan berlaku untuk bulanan ya. Buat yang minat silahkan WA di deskripsi ya. Oke, kita akan lanjut memberi contohnya di market realnya ya. Kita akan membentuk di market realnya ya. Oke, discard market realnya di trading view. Nah, kita sekarang ada di pair USD Japanese Yen ya. Kita lihat di sini bahwa tren sedang bearish ya. Tren sedang bearish, dan di sini kita lihat ya, terjadi boss, dia membreak di ini ya, lower low, membreak lower low, ya. Membreak lower low terus menerus ya. Dia dalam tren bearish. Nah, kemudian di sini supply terakhirnya di sini ya. Lower high di sini berhasil di break dan menjadi coach. Tren sudah berubah menjadi tren bullish. Nah, ketika terjadi coach, price pasti pullback ke sini ya. Nah, ketika pullback ke sini kita bisa buy di sini ya. Dia naik. Nah, di sini dia membentuk imbalance ya. Meninggalkan imbalance. Buat teman-teman yang belum paham imbalance, bisa tonton video saya ya di playlist, ketik aja imbalance ya. Oke. Ini adalah contoh perubahan dari tren bearish ke tren bullish ya. Seperti ini contoh yang sangat simpel. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai market structure part 1 ini, bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.